Tapi sebelum nonton videonya, klik dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi, kemudian like dan share atau bagikan ya guys. Jamaah sekalian, setelah kita menjalankan sholat subuh, kita sarapan sebentar, ngopi-ngopi ini, terus kita langsung berziarah ke makam Kanjeng Sunan Giri. Ini sekitar jam, kalau nggak salah, jam setengah 7 pagi. Sunan Giri itu adalah salah satu wali sanga yang masih turunan Raden, karena beliau bernama Raden Paku dan Raden Joko Samudra, Raden Ainul Yakin, banyak namanya. Kalau melihat sisi sejarah, Sunan Giri itu adalah putra dari Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu dari Timur Tengah. Ketika itu dalam menyebarkan agama Islam, beliau seorang tabib, jadi seorang yang pinter. Nah, kebetulan di daerah Giri, tepatnya di kerajaan Blambangan, ada seorang raja yang masih beragama Hindu, Raja Menak Sembuyu. Itu mempunyai putri namanya Dewi Sekardadu. Nah, Dewi Sekardadu itu dalam keadaan sakit, sehingga tabib, biksu, resi semuanya dipanggil suruh mengobati, tidak ada yang sanggup mengobati. Terus ada kabar berita bahwa ada seorang sakti, yaitu Syekh Maulana Ishaq, bisa mengobati. Akhirnya Syekh Maulana Ishaq didatangkan ke daerah Blambangan di kerajaan Menak Sembuyu. Di situ beliau suruh mengobati. Tapi Maulana Ishaq punya syarat, saya mau mengobati putri Raja Blambangan dengan syarat setelah sembuh putri dan raja berpenggawa-penggawanya masuk Islam. Akhirnya Raja Blambangan saking sayangnya kepada putrinya, beliau bersedia untuk masuk Islam. Akhirnya putri Blambangan, Nyi Raden Sekardadu, Nyi Ayu Sekardadu itu adalah diobati oleh Maulana Ishaq, terus sembuh. Setelah sembuh, terus beliau masuk Islam. Setelah masuk Islam, dikawin oleh Maulana Ishaq, termasuk Raja Blambangannya juga masuk Islam. Tapi ketika dikawin, terus ketika istrinya Nyi Dewi Sekardadu dalam keadaan hamil, terjadi fitnah. Disangka Maulana Ishaq mau mengkudeta, difitnah. Akhirnya Maulana Ishaq itu adalah dikejar-kejar, mau dibunuh oleh Raja Blambangan dan patihnya. Terus beliau hijrah lagi, berangkat menuju Aceh, meninggalkan istri dalam keadaan hamil tua. Setelah keberangkatan Maulana Ishaq, istrinya Dewi Sekardadu melahirkan seorang bayi. Nah, kebetulan ketika bayi lahir, di situ juga di daerah Blambangan juga mengalami wabah penyakit yang merajalela. Akhirnya dari hasutan-hasutan bahwa sebab daripada penyakit itu gara-gara putra dari Maulana Ishaq, bayi yang baru dilahirkan. Akhirnya bayi tersebut suruh dibunuh.
Tapi setelah dibawa oleh bala ponggawanya, nggak tega dibunuh, akhirnya dibuang ke laut. Setelah dibuang ke laut, singkat cerita ditemukan oleh seorang saudagar perempuan dari yang sedang berlayar menuju Selat Bali, terus diambil oleh saudagar perempuan tersebut, diambil anaknya. Ya Rabbi bil Mustafa baligna qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligna qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al